teman LPDP kan sangat membantu tuh misalnya bukan tips and tricks doang tapi juga bisa di-review dan bisa memberikan feedback. I think that's very helpful. Ya. Iya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Intan Selni di acara podcast Yuset Teman LPDP. Nah, sekarang kita kedatangan nih dua tamu yang sebenarnya udah lama sih aku pengen ngundang mereka berdua nih. Kemudian baru kesampaian sekarang. Dengan tema kita kali ini yaitu ada apa sih selain beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk teman-teman yang ingin berkuliah di Amerika Serikat. Yuk, langsung aja kenalan nih sama dua sahabat aku di sini, yaitu yang pertama ada Mas Kemal Rifki di sini. Hai. Halo. Nah, kemudian di sini ada Mas Rusli Halim. Halo. Ganteng-ganteng ya, narasumber hari ini ya. Nah, teman-teman, bagi ada yang pengen request narasumber atau ada temenmu juga misalnya kamu mau referensikan ke kita untuk diundang ke podcast kita di Yuset Teman LPDP, kalau dia award di Amerika Serikat atau seperti apa, silahkan komen di YouTube kita ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang bagaimana nih kabarnya nih Mas Kemal? Aku manggil Mas Kemal ya? Iya. Oke, Mas Kemal, Mas Rusli, gimana kabarnya nih hari ini? Baik. Terima kasih ya udah hadir di acara kita. Kayaknya cukup jauh ya perjalanan ke sini. Dan alhamdulillah bisa bareng-bareng kita di sini. Yang pertama aku mau tanya nih Mas Kemal. Oh, aku kenalan dulu ya, sorry. Aku kenalan dulu. Di sini Mas Kemal Rifki. Di sini masih student ya? Oke. Student Master of Science di Worcester Polytechnic Institute WPI gitu. Nah, kalau di sini Mas Rusli Halim ini adalah awardee McDonald International Scholar Academy, alumni dari Washington University in St. Louis. Keren-keren banget ya hari ini. Jadi kita kedatangan dua tamu yang sekolahnya ini beda nih kampusnya. Yang satu di Worcester, yang satu di Washington gitu. State-nya juga beda ya? Iya, gitu. Saya di Missouri. Oh, di Missouri, oke. Massachusetts. Oh, dan ini lumayan jauh kayak gitu. Nah, sekarang aku mau nanya nih dari siapa dulu ya enaknya ya? Mas Rusli. Oke, boleh deh Mas Rusli dulu. Nah, Mas Rusli mungkin bisa ceritain dulu ya gitu. Apa sih sebenarnya scholarship McDonald International Scholar Academy ini gitu? Karena aku rasa nggak semua orang tuh tahu gitu. Apalagi ini kan opportunity gitu buat kita semua yang ada di Indonesia khususnya. Dan apakah scholarship ini itu hanya untuk warga Indonesia atau all citizen di negara lain kayak gitu? Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya Kak Selni untuk undangannya berbagi di podcast ini. Jadi McDonald International Scholars Academy atau disingkat McDonald Academy itu adalah beasiswa yang sifatnya fully funded gitu. Untuk persyaratannya sebenarnya dia terbuka di universitas yang bekerja sama dengan beasiswa ini. Untuk di Indonesia itu adalah Universitas Indonesia. Jadi persyaratannya untuk WNI adalah alumni Universitas Indonesia. Jadi harus banget anak UI. Iya, kira-kira begitu. Jadi nanti harus yellow jacket ya. Iya, nanti mungkin mudah-mudahan ada partnership dengan Universitas Indonesia yang lain. Tapi untuk saat ini untuk lulusan UI. Oke. Iya. Oke. Jadi ini eksklusif sebenarnya lebih kepada dia lulusan UI. Berarti otomatis ya harus ada ininya ya. Maksudku gini. Apakah ini beasiswa sudah berapa lama posisinya? Mas Rusli pasti kan udah kemarin-kemarin kan? Sekitar 10 sampai 15 tahun sudah ada. Sudah sampai 10 sampai 15 tahun, tapi yang masih bekerja sama baru UI ini. Iya, untuk di Indonesia. Sayang sekali ya. Iya. Padahal ini bisa banget sebenarnya bisa banyak banget gitu di kampus-kampus lain, mungkin kampus-kampus yang
state lain kayak gitu, dari kampus-kampus negeri lain itu yang benar-benar bisa juga mungkin punya peluang tinggi seperti itu. Di sisi mungkin positifnya, terutama bagi lulusan UI kan setiap tahun UI meluluskan puluhan ribu mahasiswa. Jadi kalau ditambah-tambah kan per tahun puluhan ribu, jadi memang bagi anak-anak UI yang mempertimbangkan beasiswa lain, karena tentunya ketika bagi pemburu beasiswa kan perlu meningkatkan kesempatan diterima, itu adalah keuntungannya. Jadi teman-teman yang lulusan UI, dan tidak harus yang fresh graduate ya, yang sudah saat ini sedang bekerja, kemudian mempertimbangkan studi lanjut, juga nanti bisa cek di websitenya. Oke, jadi sebenarnya ini kesempatan besar banget gitu buat kalian para Yellow Jacket gitu ya. Jadi sepertinya tuh untuk ke Amerika tuh bukan cuma bisa pakai beasiswa LPDP kayak gitu, tapi dari beasiswa yang kerja sama kampus kalian gitu ya, itu pun yang McDonald Academy ini itu menjadi salah satu opsi. Nah, pertanyaanku ini dia fokus ke Washington University aja Ya, di St. Louis ini. Karena beasiswanya bekerja samanya dengan Washington University in St. Louis saja, jadi bagi para pendaftar itu jurusannya hampir semua jurusan. Jadi baik yang sosial maupun yang STEM bisa mendaftar beasiswa ini, dengan syarat juga sudah diterima di program studi yang dituju di Washington University in St. Louis. Oke, itu ya sekilas saja kita bahas soal McDonald Academy ini. So, aku ke samping dulu nih, ke yang ganteng satunya lagi nih, Mas Kemal kayak gitu. Nah, Mas Kemal ini saat ini masih jadi student nih teman-teman gitu. Jadi benar-benar real nih ya gitu. Experience-nya gitu dari Worcester Polytechnic Institute. So, majoring in engineering. Iya. Oke. Wow. Jadi pertama-tama thank you for inviting me, Bu Sally, and thank you for inviting me with Mas Rusli. It's a great opportunity to share about my experience. Jadi kalau untuk program yang WPI ini, saya sebenarnya ini program integrated bias MS ya. Jadi S1 dan S2 programnya 5 tahun. Dan sifat scholarship itu partial scholarship, tapi langsung dari kampusnya. So untuk langsungan. Oke, iya. 5 years. Dan emang mereka sangat mentargetkan international students gitu. Jadi dan mumpung belum ada banyak WNI ya yang apply, jadi memang mereka ingin menginvite lebih banyak partisipasi dari Asia Tenggara sebenarnya. Wow, it's a big opportunity untuk kita semua gitu ya. Ternyata ini tapi beasiswa partial berarti ya? Iya, tapi fokusnya kan lebih ke STEM ya. Oke, fokusnya ke STEM betul. Tapi memang aku juga sempat mendengar gitu ya, I don't know ini benar atau enggak, tapi memang saat ini dari LPDP pun mencari sebenarnya yang banyak fokus di STEM gitu. But I know ternyata WPI itu belum bekerja sama LPDP ya. Semoga di tahun besok itu ada ya gitu. Ayo LPDP masukin gitu. Nah, kalau dari WPI-nya sendiri berarti beasiswa partial berarti langsung dari universitinya. Iya. Oh, oke. Dan banyak tuh ya dari Indonesia. Belum banyak. Belum banyak. Makanya mereka ingin menaikkan partisipasi dari Asia Tenggara. Oke. So di dalam angkatanmu nih Indonesia ada berapa orang? Ada 2 orang, tapi yang WNI 1 doang. Jadi saya sendiri. Oke. Wow, dari Asia cuma ada 2. Enggak, dari Indonesia. Indonesia ada 2. Ada orang 2 Indonesia, tapi yang WNI cuma saya. Jadi satu lagi emang dari warga sana. negara. Oke. Wah. Jadi the only one intinya. Tapi aku cukup menarik gitu karena misalnya WPI ini sendiri tuh sangat terkenal gitu untuk di bagian STEM ya gitu, engineering, elektronik ya. Kalau
Masnya nih, ini fokus di engineeringnya di apa nih, majoringnya? Jadi power systems. Power system. Saya emang ingin fokus ke Electric gitu lebih ke elektrik, tapi lebih ke renewable energy and power systems generation. And I think salah satu yang positive aspects of WPI yang mungkin nggak ada atau kurang di other campuses itu very much focused on project based learning ya. Jadi misalnya untuk capstone untuk S1-nya itu it's you make your own project and you get a team, and banyak banget support dari fakultas. Dan karena universitas juga relatif kecil ya, class sizes-nya lebih kecil, jadi lebih ada gimana ya, stronger relationship with lecturers and beneran dibimbing gitu loh misalnya. And there's also more opportunities to take active participation in research even during undergrad gitu. Oke, wow. Maksudku itu sebenarnya yang mungkin agak berbeda sistemnya sama di Indonesia kayak gitu ya. Karena kan kalau di WPI sendiri tadi bisa dibilang based on project based gitu. Jadi aku tahu sih sekarang udah ada beberapa sih kayak sekolah-sekolah gitu ya yang di Indonesia sekarang udah menggunakan basisnya gitu, project based gitu. Jadi memang lebih pada technical kayak gitu. Jadi bukan cuman kalau kita suka dapet itu kalau di kampus teori gitu. Nah sekarang nih aku sebenarnya penasaran gitu. Kalau menurut Kemal gitu ya, apa sih yang menjadi tantangan gitu? Menjadi tantangan kok cuman ada Kemal doang nih yang di WPI gitu loh, ya kan? Itu kan jadi kayak ya yang paling banyak mahasiswa internasional di sana dari negara mana? Dari China, dari Vietnam dan India. Wow, Vietnam udah mulai lebih banyak gitu setiap tahun. Kalah kita sama Vietnam. Padahal rupiah kita lebih tinggi. Gitu. Oke, wow. Nah, kalau menurut Kemal sendiri apa nih? Nanti aku ke Mas Rusli ya. Mungkin pertama karena WPI tidak terlalu gimana ya, on brandingnya kurang mungkin di Indonesia ya. Secondly mungkin ya karena kampusnya relatif kecil ya. Tapi kalau ngeliat dari the quality of education and the quality of the experience and research opportunities and also career opportunities ya post graduation, WPI itu sangat kompetitif gitu lah ya. Yang kurang itu mungkin brandingnya. Oke. Tapi artinya karena kurangnya branding mungkin jadi student juga kurang mengetahui ya bahwa oh ternyata ada nih sebuah program yang bisa langsung kan bukan cuma undergrad gitu, tapi langsung kan sampai S2 gitu ya. Itu dan secara beasiswa parsial gitu. Dan menurut aku ini buat kesempatan juga buat kita semua gitu ya. Bahwa buat teman-teman yang fokus ke STEM segala macam itu WPI bisa menjadi opsi buat teman-teman belajar ke Amerika kayak gitu. Nah, Mas Rusli, kalau di scholarship McDonald Academy ini itu pada saat Mas Rusli apply sampai keterima, ada berapa orang dari Indonesia yang dapat? Ya sejauh ini baru ada 4 orang di Indonesia, termasuk saya, karena memang pendaftar kan juga dari seluruh dunia yang bekerja sama, tapi memang applicants dari Indonesia memang masih kurang. Masih kurang ya? Nah sama pertanyaannya gitu, apa sih yang menurut Mas Rusli challenge dari orang-orang atau student dari Indonesia itu pengen melanjutkan studi ke US? Ya mungkin dari segi beasiswa ini kan memang ada persyaratan diterima juga di program studi. Gitu. Selain itu juga untuk keterima beasiswa juga ada proses lagi yang bisa jadi memang nationality kita mungkin tidak terlalu pengaruh ya. Jadi karena kan memang dia membuka ke seluruh. Jadi tidak ada sistem kuota setahu saya. Meskipun memang kalau kita dari Indonesia yang memang underrepresented bisa jadi ada chance lah untuk diterima. Jadi challenge-nya mungkin tadi selain makin keterbatasan informasi, tapi proses diterima baik di program studi maupun
beasiswa juga ada tantangannya. Oke, karena itu sebenarnya juga jadi salah satu perhatian dari teman LPDP nih teman-teman, karena Kemal juga tahu kita sering banget ngadain nih acara webinar gitu, baik buat undergrad gitu. Dulu kayaknya Kemal masih undergrad nggak ya? Apa udah lulus waktu itu? Waktu dulu yang webinar. Itu, iya, kan? Udah setahun lewat. Udah lama gitu. Jadi kita ada program yang memang untuk persiapan buat undergrad gitu. Tapi memang kalau masalahnya tuh yang di Indonesia sendiri saat ini beasiswa untuk undergrad itu cuma satu, beasiswa Indonesia Maju, di mana itu biasanya adalah memang pemenang-pemenang olimpiade gitu, atau yang memang sudah bertalenta khusus seperti itu. Nah, istilahnya sedikit gitu, tidak banyak beasiswa yang bisa diambil untuk teman-teman undergrad ini, karena apalagi kan kalau undergrad kan biasanya 4 tahun ya gitu. Kalau bukan kayak kayak Mas Kemal kayak gini yang memang ada program khusus gitu selama 5 tahun itu sudah sampai master degree. Dan seperti kita juga ada program lainnya untuk S2 maupun yang untuk doctoral degree. Nah, kalau misalnya kita membicarakan challenge itu gitu ya, apa sih kalau menurut Mas Rusli nih sama Mas Kemal gitu yang perlu kita, yuk mungkin kita bisa sama-sama nih memperbanyak mahasiswa Indonesia itu ke sana. Ada nggak kira-kira? Iya, mungkin yang pertama personal statement itu kan menentukan penerimaan, baik ketika kita mendaftar di program studi dan juga di beasiswa pasti biasanya ada esainya gitu kan. Nah, jadi menuliskan personal statement yang baik itu penting. Okay. Nah, di sini challenge-nya adalah bukan hanya secara teknis, secara tata bahasa baik, tetapi juga bagi para reviewers yang membaca itu dia ingin membaca personal statement yang kuat, yang mana kita sebagai pelamar itu harus bisa menjelaskan kaitan antara kegiatan kita di masa lalu, apa yang ingin kita pelajari, dan juga rencana kita di masa depan itu relevan dan juga ya kuat. Jadi sebenarnya kegiatan teman LPDP yang membantu untuk persiapan personal statement itu sangat membantu ya. Gitu. Oke. Nah, Kemal, gimana nih, Mal? Ya, I guess to build off that ya, mungkin support system yang dibutuhkan untuk membantu pencari atau yang untuk saat menyiapkan personal statement itu gitu lah, agar bisa mendapatkan feedback dari mentors ataupun orang-orang yang sudah melewati proses ini kan ya. Itu kan teman LPDP kan sangat membantu tuh, misalnya bukan tips and tricks doang, tapi juga bisa direview dan bisa memberikan feedback. I think that's very helpful ya. Iya, memang kita ada kegiatan teman-teman. Jadi untuk pembuatan yang personal statement, tapi memang kita bikinnya kayak per batch gitu. Artinya kita juga bareng-bareng, itu bareng sama volunteering yang lain gitu. Jadi menurut saya juga yaitu support system, artinya bagaimana mahasiswa Amerika di sana juga mau membantu gitu ya untuk adik-adiknya nih yang mungkin akan menyusul ke sana, dan mereka berharap bukan cuma mereka yang di sana gitu, banyak warga Indonesia lain yang bisa melanjutkan studi ke Amerika, dan itu sebenarnya menurut aku juga jadi penting gitu. Jadi bukan hanya dari kita, tapi bagaimana support system itu bisa membantu. Dan terima kasih loh buat para alumni-alumni yang udah membantu, dan kayak gini nih narasumber-narasumber ini mau hadir gitu loh ke podcast Set Teman LPDP. Nah, sekarang kalau kita bicara soal scholarship gitu ya, apa sih yang beda dari scholarship yang McDonald Academy ini dengan scholarship di Indonesia? Mungkin Mas Rusli pernah membandingkan seperti itu, pastinya udah ya, karena kan sebelum berangkat juga pasti ada pilihan seperti itu. Silakan. Yang membedakan saya pikir ketika
kuliah di sana itu kita masih bertemu dengan sesama awardees. Nah, jadi ada kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh McDonald Academy ini. Jadi ada diskusi bulanan, kemudian juga ada semacam study tour. Jadi untuk mengunjungi beberapa institusi. Nah, jadi di situ saya pikir menguatkan kapasitas kita ya. Jadi bukan hanya sekedar kita kuliah, tapi ada networking dengan sesama penerima beasiswa dari berbagai negara itu, dan juga ada peningkatan kapasitas yang lainnya sebagai pemimpin di masa depan. Jadi saya pikir itu hal penting yang membedakan. Tapi itu artinya pas udah di sana kan, Pas udah di sudah sana, di sana. artinya sudah diterima, ternyata tidak langsung dapat perkuliahan gitu ya. Jadi selain menjalani perkuliahan, ada juga kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan akademi. Akademinya, oke. Itu kalau persiapan bahasa ada nggak? Maksudnya, I know misalnya kalau di sini mungkin IELTS-nya atau TOEFL-nya tuh masih kurang, kemudian di sana bisa dibantu lagi untuk persiapan bahasa atau bagaimana? Ya, jadi memang ada, meskipun bukan disediakan oleh penyedia beasiswa. Jadi untuk mahasiswa internasional yang mungkin dirasakan masih perlu peningkatan bahasa, dari kampus menyediakan. Jadi ada kelas bahasa Inggris. Oke. It's really good gitu ya. Jadi dari kampusnya tuh juga ada gitu ya. Nah, kalau di WPI gimana nih Mal? Kalau bedanya apa sih kalau beasiswa parsial gitu dengan beasiswa yang mungkin ada di Indonesia? Gitu. Mungkin bisa saya bisa compare dengan waktu itu tuh ada alumni WPI yang sebenarnya bukan LPDP sih, tapi Fulbright. Fulbright. Jadi Kak Resha, kalau nonton, hai Kak Resha. And I think mungkin supportnya, I think di kampus itu maybe the community aja tuh ya yang berbeda. Kalau misalnya LPDP kan seperti Mas Rusli, experience-nya dengan maksudnya introduce-nya, maksudnya dengan grant awardees yang lain gitu kan ya. Kalau Fulbright kan dengan juga dari yang negara lain. Mungkin kalau di Indonesia itu kan lebih dari other Indonesians ya. Betul. Jadi mungkin perbedaannya in that cohort-nya gitu loh ya, network-nya. Iya, kalau misalnya dari LPDP kan otomatis mungkin ada jaringan Mata Garuda juga di sana ya, sebagai penerima dan alumni gitu. Dan sebenarnya tidak masalah kan ya, karena kan di sana juga setahu aku nih Kemal nih aktif banget nih di daerah Boston nih, terkenal dia nih di daerah-daerah Boston gitu. Nah, artinya sebenarnya itu tidak menjadi masalah kan, asal kita itu bisa menyesuaikan diri, dan juga sebenarnya mereka terbuka nggak sih kayak gitu? Terbuka banget. Terbuka banget ya. Sebagai yang bukan award di LPDP aja, banyak tuh event Mata Garuda yang open gitu lah. Jadi kan ada networking or anything, and I think you feel like you're part of the Indonesian community kan. There's a lot. Misalnya Permias kan selalu banyak yang aktif. Setiap tahun aku juga waktu itu ikut di Permias Massachusetts, and a lot of community events di mana walaupun jauh tapi masih ada community Indonesians-nya gitu. Walaupun misalnya di kampus sendiri mungkin nggak banyak orang Indonesia, tapi ya selalu ada gitu. Kalau misalnya homesick, pasti ada event Permias atau event Mata Garuda yang bisa ikut, maupun itu webinar atau maupun itu festival atau apapun. Oke, so don't worry teman-teman, kalau misalnya ternyata nggak enak gitu, mungkin bukan bagian dari grup yang memang istilahnya satu scholarship gitu. Artinya pasti banyak lah di Indonesia sana yang memang ada apa aja sih, ada Permias, kemudian ada apa lagi? Individu kampus juga biasanya ada, Indonesian Association-nya. Itu ada juga Indonesian Association di kampus-kampus, tapi tergantung kampusnya ya, gitu. Karena ada beberapa mungkin mahasiswanya memang sedikit kayak gitu ya. Nah, ini menarik loh teman-teman. Jadi jangan takut
karena kan LPDP itu juga cuma 2 batch gitu. Artinya cuma batchnya itu cuma biasanya di awal tahun gitu. Kemudian baru informasinya di pertengahan tahun, artinya Juni, kemudian ada lagi di batch selanjutnya kayak gitu. Jadi memang setahun memang bukannya cuma 2. Nah, kalau ngomongin soal applicant gini, biasanya kalau di University of Washington gitu ya, itu pembukaannya di bulan apa ya Mas ya? Ya, deadline pendaftaran kan 1 Desember, kemudian pengumuman sekitar Februari, Maret, perkuliahan Agustus. Oke. Ya tetap di fall ya. Oke, kalau Kemal sendiri, kalau WPI? Application kalau nggak salah buka sekitar Oktober November ya, and then untuk tahun selanjutnya fallnya. Oke. Ya kemudian ya masuknya seperti biasa ya September ya. Oke. Tapi apply-nya baru buka di Oktober. Maksudnya awal bukanya itu kalau nggak salah ya late fall atau early spring berarti kan ya. Tapi ditutupnya kan baru April or March I think. Oke. Jadi panjang. Maksudnya. Oke. Jadi karena itu menjadi penting supaya teman-teman juga bisa tahu gitu ya. Kapan sih bukaan nih untuk apply ke suatu kampus kayak gitu di US University. Nah, kemudian kalau untuk informasi yang McDonald Academy ini, gimana nih teman-teman untuk mencarinya nih Mas? Bisa nyari di mana nih? Ada website khususnya McDonald International Scholars Academy tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting, teman-teman juga perlu cek apakah program studi yang diinginkan juga tersedia di Washington University in St. Louis. Oke. Kalau Mas Rusli, program studinya mengenai? Saya program studinya Master of Social Work dengan konsentrasinya di International Development. International Development. Oke. Kalau Kemal nih, gimana tuh Mal? Ya, bisa cari juga di Worcester Polytechnic Institute. Website-nya nanti ada banyak info mengenai program-program beasiswanya, dan kalau program saya sendiri itu Master of Science Mechanical Engineering, tapi concentration-nya ke Power Systems Engineering. Oke. So, thank you. Nah, selanjutnya aku mau nanya dong, apa sih yang uniknya dari kita berkuliah di Amerika meskipun tidak menggunakan istilahnya beasiswa di dalam negeri ya, tapi apa sih hal-hal yang istilahnya teman-teman bisa berbagi pengalaman kalau kuliah di Amerika itu seperti apa gambarannya? Aku siapa dulu nih? Mas Rusli kali ya? Pengalaman kuliah regardless beasiswanya ya maksudnya. Ya kalau pengalaman kuliah di Amerika Serikat sendiri tentu memberikan banyak hal-hal yang positif bagi diri saya. Jadi yang pertama kita bisa merasakan tinggal dan kuliah di Amerika yang punya sistem pendidikan yang sangat baik. Kemudian juga dosen-dosennya juga sangat berdedikasi. Yang nanti teman-teman juga bisa bandingkan sendiri hal-hal positif tersebut. Yang paling saya nikmati waktu kuliah di Amerika itu adalah akses library-nya. Ya, jadi yang mungkin teman-teman mungkin belum terlalu tahu ya. Jadi kita bisa sewa buku bahkan dari library lain, ya kan? Yang ada inter-university network atau kurang lebih begitu istilahnya. Jadi terutama bagi teman-teman yang memerlukan literatur tertentu itu ada. Saya cukup yakin ada gitu. Jadi kalau tidak ada di kampus, itu sistem perpustakaan bisa cari di universitas lain. Oke. Keren ya. Maksudnya nggak kayak di sini gitu. Maksudnya kalau di sini ya kampus ini harus kampus ini, kecuali ada sih yang kayak kampus gede ya, kayak kampus UI kayak gitu kan, itu juga cukup besar gitu. Bisa nggak sih orang lain minjem kayak gitu kalau di kampus UI?
Aku juga udah lupa tuh. Iya, kurang yakin juga. Maksudnya ada perusahaan. Kalau sekarang sih perpustakaan di Jakarta sendiri ada beberapa yang memang udah besar gitu ya. Ya kayak di Perpusnas, kemudian di perusahaan DKI itu juga cukup besar gitu. Tapi kan ini beda gitu. Ini kan per kampus gitu. Sedangkan kalau di kita biasanya tuh satu daerah cuman ada satu kampus negeri gede gitu. Yang lainnya biasanya cuman kampus swasta. Nah, kalau Kemal bagaimana pengalamannya berkuliah di Amerika? Menurut saya banyak aktivitas di luar mungkin the specific of your major ya, di luar jurusan sendiri. Misalnya walaupun saya itu fokusnya mechanical engineering, bisa tuh ikut banyak startup inkubator, akselerator, dan jadi mungkin juga ada bisa kolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa yang jurusan lain, habis itu kampus-kampus lain untuk membuat sebuah proyek, membuat sebuah teknologi baru, dan banyak tuh maksudnya lintas antara research dan lebih ke outwardly competition and stuff like that. I think the startup community, accelerator community in the US is really interesting because misalnya bisa aja mulainya mahasiswa bisa mulai kerja di research group sebagai lab assistant dengan seorang profesor, and then mendapatkan limited research experience dan mungkin ngerasa aku sebenarnya mau nge-develop sebuah sistem atau mau apa gitu, dan bisa under the advisory of that professor juga dengan kolaborasi dengan teman-teman lain itu bisa misalnya ikut sebuah program akselerator, dapat mini grant funding untuk ngerjain pilot project atau apapun gitu. I think there's so many opportunities to go outside of your typical outside of just your studies gitu lah. To really discover what you want to do gitu. I think that's the unique selling point dari US education today ya. I think those types of opportunities mungkin maybe different di Europe atau di negara-negara lain. Nah, aku menarik nih, karena kan kalau Kemal kan lebih pada project based gitu ya. Nah, kalau kita katakan networking untuk ke perusahaan di sana di Amerika ya. I think yang masuk ini pasti perusahaan di Amerika gitu. Itu bagaimana dari kampus dengan perusahaan Amerika sendiri? Oh, kalau kampus sih sangat banyak banget relasi dengan corporate Amerika ya, apalagi WPI ini kan very very industry focused. Maksudnya mereka tuh sangat very proud of the fact that misalnya kalau nomornya kayak 99% dari semua yang lulus dari WPI itu langsung diabsorb by companies gitu. Jadi hiringnya gampang, dan karena itu misalnya setiap 3 bulan, setiap term itu pasti ada career fair di mana ada alumni yang recent graduates balik lagi ke kampus untuk untuk trying to get for internship positions and full-time positions gitu lah. Keren. Jadi networknya sangat fluid lah. Ya. Nah, kalau Mas Rusli di sana, kalau terlihat bagaimana sih relation kampus? Karena kan kita ngomongin soal tenaga ya gitu, tenaga kerja gitu. Nantinya kan setelah berkuliah tentunya kan orang-orang yang pikirkan kan untuk bagaimana nanti dia bekerja gitu. Nah, relationnya dari kampus untuk ke perusahaan itu di sana gimana? Atau whole industri lah? Ya, saya pikir memang keunggulan di Amerika juga ada kaitan yang erat antara research center di universitas dengan industri berbagai perusahaan di dunia kerja. Dan untuk bidang saya kan international development, itu dosen-dosennya juga punya semacam mitra penelitian di negara-negara berkembang. Nah, jadi memang terlepas dari kita apakah STEM ataupun yang sosial, kaitan itu antara kampus dengan industri, saya pikir memang kuat. Kuat ya. Oke. Nah selanjutnya nih buat teman-teman ini,
apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan oleh applicant dari Indonesian gitu ya, Indonesian student untuk apply ke US University? Nah, aku pengen Kemal dulu sekarang. Oh, oke. Mungkin personal statement ya. Dalam menyiapkan personal statement, mungkin kurang mintain feedback dari people who have gone through the process and getting too bogged down in getting to the specifics of your qualifications, writing out everything gitu lah, understanding that a personal statement shouldn't be a CV kan ya. Maybe that's my short statement. What do you think? Ya, jadi penting supaya di personal statement itu kita juga bisa stand out juga, menunjukkan aspirasi kita, relevansi antara aspirasi kita dengan program studi. Kemudian pastikan juga grammatical error itu minimum, itu bisa kalau bisa tidak ada, gitu kan. Kemudian juga perkirakan antara deadline dengan kesibukan kita. Sekarang terutama bagi teman-teman yang sedang bekerja, itu jangan diremehkan. Karena untuk membuat personal statement yang baik juga perlu ya refleksi diri. Refleksi diri. Oke. Nah, oke, ini ngomongin soal refleksi diri. Akhirnya kita jadi pengen tahu gitu ya. Apa sih yang menurut teman-teman itu bagaimana cara mereka untuk bisa improve gitu kesempatan mereka tuh untuk ke US University? Caranya tuh gimana ya? Iya, mungkin saya bisa lanjutkan dari yang refleksi tadi. Untuk meningkatkan kan perlu memang konten personal statement yang baik itu. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar bertanya, ini apa yang ingin dimunculkan dan apa kontribusi saya, baik di bidang keilmuan ini maupun juga untuk beasiswa ya di negara kita kelak gitu kan. Nah, itu kan memang perlu tadi kita terus pikirkan, dituliskan, dapat feedback, dan sekarang sudah banyak kesempatan berbagai kelas mentoring juga yang diadakan USA Teman LPDP, jadi manfaatkanlah kesempatan itu. Betul. Langsung dipromot sama Mas Rusli. Silakan Mas Kemal, gimana nih caranya buat teman-teman improve? Mungkin tadi soal personal statement gitu ya. Dan aku waktu itu pernah lihat materi yang Mas Kemal kasih yang untuk webinar tuh. It's very good gitu. Bagaimana mereka manajemen gitu. Nah, mungkin bisa di-share Mas mengenai itu dia. Tadi kan Mas Rusli bilang to build on self-reflection ya, itu dia. Soalnya gimana kita bisa stand out dari orang lain, bukan hanya dari nilai, bukan hanya dari GPA, tapi kan ya benar-benar kalau misalnya lagi imagine yourself in the perspective of reviewernya kan, berapa ribu orang yang dia baca yang cuman ngomongin tentang GPA dia, kualifikasi dia, experience dia, tapi apa yang membuat cerita Anda itu sebenarnya outstanding atau different gitu lah. Mungkin sesuatu yang membedakan itu bukan sebuah penghargaan, tapi struggle untuk mendapatkan penghargaan itu, ya kan? Dan prosesnya yang harusnya di-highlight dari personal statement itu kan, bukan kesuksesan, tapi how you've outgrown your misalnya difficulties gitu lah ya. Itu ya. Biasanya kan kadang kita itu kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya we all have failures, but we like to put them under the carpet, right? We don't want them to show, to highlight. Tapi kan it's not about hiding the failures, but about showing how you overcame them kan ya. Dan mungkin itu yang penting. Oke, ini aku mau tanya simple aja gitu. Pernah baca personal statement orang lain? Oke. Bisa langsung disebutin aja nggak? Misalnya, aku pernah baca yang tadi misalnya Kemal jelasin gitu. Dia langsung ngomong soal kesuksesan gitu. Misalnya
mungkin kita bisa kasih spill contoh gitu supaya teman-teman yang lain di sana tuh langsung mudeng gitu. Ini loh gitu. Ini biasanya ini seperti ini gitu. Ada nggak? Mungkin Mas Rusli dulu lagi mikir ya. Mungkin contohnya kalau tadi balik ke merefleksikan antara masa lalu kita terus aspirasi kita gitu kan. Saya teringat satu tips yang saya pernah baca dan saya pikir bisa jadi poin di personal statement teman-teman, yaitu apa sih pembelajarannya gitu, pembelajaran dari pengalaman kita. Oh, saya menyadari kalau saya ingin mengambil master in public administration karena mungkin saya pernah bekerja di bidang ini atau saya pernah melihat atau berinteraksi langsung dengan pengalaman yang seperti ini yang membuat saya ingin menempuh pendidikan program ini karena mungkin kurikulumnya, mungkin kan ada dosen tertentu. Nah itu di situ kita bisa lihat bagaimana memang ada pengalaman, kemudian ada realisasi semacam, ini dia, ini sesuatu yang ingin saya pelajari gitu. Jadi maksudnya nggak usah muter-muter, kayak saya ingin berguna untuk nusa dan bangsa, misal gitu, untuk Indonesia. Nah kalau misalnya kita ngomongin general, itu kan general banget gitu ya. Iya, untuk yang poin seperti itu mungkin bisa di bagian kontribusi di Indonesia yang dimana beasiswa LPDP juga menanyakan. Jadi memang tetap bisa kita punya aspirasi tersebut, kontribusi bagi Indonesia. Yang penting memang ada, ya mungkin bisa spesifik kita bisa jelaskan. Ya. Jadi tidak tiba-tiba loncat karena kita tidak punya story yang kuat, kemudian ingin berguna bagi nusa dan bangsa. Juga terlalu mengawang-awang, jadi mungkin juga enggak. Ngerti kan ya Mas? Kadang-kadang banyak orang kayak gitu. Aku pengen berkontribusi untuk negaraku kayak gitu, tapi kan kontribusinya apa gitu ya maksudnya. Dan mungkin kalau di sini yang jelas kontribusi buat akademik ya. Gitu. Iya, kontribusi secara keilmuan dalam arti misalnya untuk yang program master, apa sih yang ingin kita pelajari supaya memang kita bisa mengaplikasikan terus berkontribusi, yang mana kontribusi ini memang berbasis pada pengalaman kita juga gitu. Jadi memang ada basisnya lah gitu. Jadi tidak mengawang-awang. Oke. Nah, Kemal, udah ada belum yang barangkali Kemal pernah lihat ini nih yang teman-teman dari Indonesia nih banyak nulisnya begini nih, harusnya nggak gini gitu. Mungkin gimana ya, salah satu contoh yang aku pernah ngeliat itu sebenarnya bukan buat masters personal statement, but for undergrad personal statement ya. Itu tentang di mana basically the story itu fokus personal statement ini seperti kayak cerita gitu lah. Tapi di dalam cerita ini tuh dia include all kind of like the details of her successes within the story. Jadi di weave gitu lah. Jadi tapi ceritanya sendiri seperti kayak it's like I forgot what the term is. It's one scene gitu loh. It's about when this person was winning an award in math Olympia, Olimpiade Matematik internasional gitu lah. Basically, she was focusing on a lucky marble that was a gift from her mother who had passed, and the story was that waktu dulu when she was small, she was given a bag of marbles gitu lah dari ibunya. Seharusnya bukan itu. Iya, dan ceritanya kan sebenarnya bukan tentang itunya, ceritanya tentang kesuksesan dia dan mungkin her personal stories and the trauma that she had to endure and the amount of work that she had to put in. Tapi kan narasinya itu yang membuat
saya dan I assume the person reading it very engaged in the story kan ya. Jadi itu sangat I think that hits all the marks lah in terms of an ideal personal statement because yes, it makes of course she's qualified, yes, but not only is she qualified, she's able to communicate those qualifications in a way that is engaging kan ya. Tuh ya teman-teman. Jadi iya, aku juga kadang-kadang terkadang banyak yang mungkin ya mereka sukses di dalam nilai segala macam, tapi mereka lupa cara menyampaikan bagaimana sih untuk menuliskan story tersebut gitu ya, supaya orang yang membaca tuh juga engage gitu. Jadi bukan kita cuman tahu suksesnya aja gitu. Kalau suksesnya aja mungkin kita bisa lihat di koran segala macam gitu. Aku rasa hampir sama seperti kayak kita menulis ya gitu. Bagaimana sih menulis sebuah cerita supaya profesor yang melihat juga bisa engage gitu ke dalam cerita tersebut, seperti itu. Thank you Mas Kemal sama Mas Rusli. Nah, terakhir nih di sesi ini aku pengen minta dari Mas Rusli dan Mas Kemal ajakan untuk teman-teman ancient student lainnya itu untuk memilih US University. Oke, terima kasih. Ayo silakan, siapa dulu? Iya, bagi teman-teman semua yang mempertimbangkan studi di luar negeri, saya sangat menyarankan agar teman-teman menjadikan Amerika Serikat sebagai prioritas pertama teman-teman untuk studi, karena kuliah di Amerika itu akan membuka wawasan kita, menambah pertemanan baru, kemudian juga banyak bidang studi yang berkualitas termasuk di level dunia. Jadi bagi teman-teman dari jurusan apapun akan ada program studi yang teman-teman minati yang tentunya akan meningkatkan kualitas teman-teman di masa mendatang. Terima kasih. Oke, thank you Mas Rusli. Selanjutnya Mas Kemal. Ya, dan untuk teman-teman yang lagi ingin apply untuk studi kelanjutan di US, menurut saya di atas program studi yang sangat diverse, juga banyak opportunity yang bisa membekalkan kita untuk karir ya. Jadi karir path yang future ini kan mungkin beyond beyond studi yang sudah berkualitas dunia itu, dan abis itu juga ada opportunity lain, misalnya to get the connections to enterprise dan lain-lain ya. Mungkin itu aja dulu ya. Oke, thank you Mas Kemal. Nah, kalau untuk boleh di-share nggak kalau misalnya nanti barangkali dari followers kita gitu ya atau subscriber kita ingin mengontak teman-teman, ada channel Instagram atau apa segala macam, silahkan loh. Ya, bisa kontak saya lewat Instagram, dan sekarang info tambahan, WPI juga mempunyai kerjasama dengan Kemendikbud ya. Jadi sekarang teman-teman sudah ada tuh channel untuk masuk ke WPI lewat situ. Bisa dapat scholarship gitu. Kemendikbud berarti pakai beasiswanya itu beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi buat tenaga pendidik atau budayawan, I think lebih masuk karena ini STEM, mungkin pendidik kali ya gitu, tenaga pengajar atau tenaga pendidik itu bisa loh langsung apply di scholarship ke WPI ya. Oke. Mas Rusli ada channel untuk berkomunikasi atau bagaimana? Ya lewat email pribadi saja. Oh ya. Gitu ya. Nanti di info ya, kayak gitu. Email pribadinya di mana? Dan teman-teman tadi thank you banget Mas Kemal, tadi ada informasi tambahan. Jadi itu kesempatan yang bisa kalian gunakan gitu. Selain beasiswa dari LPDP, ada juga beasiswa pendidikan Indonesia gitu. Kalau yang under Kemenak biasanya ada beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB. Dan juga jangan lupa ternyata masih banyak beasiswa-beasiswa lain yang kalau misalnya dari pemerintah Amerika itu ada Fulbright kayak gitu dari Aminef. Nah kemudian ada juga sebenarnya beasiswa yang lainnya nih kayak gitu.
ada McDonald Scholarship Academy gitu. Kemudian ada juga beasiswa parsial biasanya yang bisa kalian dapat infonya langsung di website masing-masing university ya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas kebersamaannya ini Mas Rusli, Mas Kemal. Kita bertemu lagi di podcast Riset Teman LPDP selanjutnya. Yuk, say bye-bye. Thank you.